Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Mera Stefani Vanessa Simbolon dari kelas D reguler 2020 Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan. Yang saya hormati Bapak Daniel Harapan Parlindungan Simanjuntak, SOS MSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Antropologi Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset saya yang berjudul Jagung sebagai Produk Unggulan serta penyelesaian permasalahan pemasarannya di Desa Tapenauli, Pematang Siantar. Desa Tapenauli merupakan desa yang berada pada Kecamatan Siantar Mariat, Kota Pematang Siantar. Tanah yang subur membuat sebagian besar masyarakat di desa ini bermata pencarian sebagai petani. Masyarakat setempat biasanya menanam jagung, padi, ubi kayu, sangge-sangge atau serai, dan lain sebagainya. Salah satu produk unggulan di desa ini adalah jagung. Banyaknya masyarakat di desa Tapenauli menanam jagung disebabkan oleh jagung mudah dikembangkan dan tidak membutuhkan terlalu banyak waktu serta tenaga untuk memeliharanya. Oleh karena itu, banyaknya masyarakat di desa Tapenauli ini menanam jagung tersebut. Walaupun demikian, terdapat permasalahan dalam pemasaran jagung. Salah satunya yaitu harga yang ditawarkan oleh kilang tempat penjualan jagung di desa Tapenauli lebih murah dibandingkan dengan tempat lain di luar desa Tapenauli. Hal ini tentunya menjadi permasalahan bagi masyarakat petani yang ingin menjual hasil panennya. Selain itu, harga pupuk, bibit jagung, serta racun yang naik akibat pandemi COVID-19 yang semakin menyebar sehingga daerah Pematang Siantar harus melaksanakan PPKM. Sehingga menyulitkan untuk sampainya distribusi pupuk, bibit jagung, dan racun yang berasal dari luar daerah Kota Pematang Siantar. Urea dan Ponska yang merupakan keperluan dari jagung mengalami kenaikan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan peneliti yaitu Ibu Leni Simatupang yang berusia 40 tahun yang bekerja sebagai petani jagung di desa Tapenauli. Menurut informan, kenaikan harga selama masa pandemi pada pupuk Ponska dan urea tersebut. Kendala yang terjadi yaitu pengiriman pupuk Ponska dan urea tersebut serta langkanya pupuk di pasaran menjadi penyebab kenaikan pupuk serta kebutuhan petani lainnya. Berdasarkan pernyataan informan, sangat sulit untuk mendapatkan pupuk karena kelangkaannya dan harganya yang meningkat di masa pandemi ini. Akibat langkanya pupuk tersebut, banyaknya petani mengalami keterlambatan dalam waktu pemupukan. Biasanya jagung akan dipupuk selama 2-3 minggu setelah ditanam, dan jagung tersebut sudah baru berdaun 4 untuk pemupukan pertama. Dan tentunya pemupukan yang terlambat menyebabkan perkembangan jagung mengalami keterlambatan. Untuk pemupukan kedua, setelah 5 minggu, jagung seharusnya sudah berdaun 8. Terlambatnya proses pemupukan menyebabkan terganggunya perkembangan jagung. Sebelum pandemi, pupuk seharga 3.500 per kilogram, namun pada saat ini mengalami kenaikan harga menjadi 5.000 per kilogram. Hal ini tentunya menjadi kesulitan bagi para petani yang mengalami kesulitan ekonomi pada masa pandemi ini. Menurut informan juga, tidak hanya harga pupuk saja yang mengalami kenaikan, tetapi juga racun sebagai untuk mematikan tanaman atau parasit di dalam tumbuhan jagung tersebut. Misalnya pada zaman sebelum pandemi, harga racun berkisar 60.000, namun pada saat ini, di masa pandemi ini, harga jagung menjadi 75.000. Kenaikan harga tersebut disebabkan oleh permasalahan PPKM pada saat ini yang menyebabkan distribusi dari bahan-bahan keperluan petani menjadi terhambat. Satu permasalahan dalam pemasaran yaitu hanya ada satu kilang tempat penjualan jagung di desa Tapenauli ini. Walau demikian, ada kekurangan dari kilang tersebut, yaitu harganya yang lebih murah dan kilonya yang tidak jujur atau tidak sesuai. Namun terdapat juga kelebihan dari kilang tempat penjualan jagung di desa Tapenauli ini, yaitu masyarakat dapat menggunakan tikar penjemur jagung yang dimiliki oleh kilang tersebut,
sehingga masyarakat lebih mudah untuk menjemur jagung dalam jumlah banyak. Kedua, tersedia mesin penggiling jagung sehingga masyarakat tidak perlu lagi menggiling jagung menggunakan tangan. Namun, masyarakat akan dibebankan beban sewa. Ketiga, adanya truk khusus untuk pengangkutan jagung yang sudah kering, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari transportasi untuk mengangkut jagung mereka. Keempat, tersedianya pinjaman yang dapat dilakukan oleh petani kepada kilang landong yang merupakan kilang satu-satunya di desa Tapanuli ini, sehingga masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan dapat melakukan pinjaman kepada kilang landong tersebut. Hal inilah menjadi faktor penarik bagi masyarakat di desa Tapanuli ini untuk menjual hasil panennya di kilang landong, walaupun terdapat kekurangan di kilang tersebut. Solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pemasaran jagung yaitu masyarakat harus lebih baik menjual hasil panennya ke tempat kilang lain di luar desa Tapanuli sehingga harga lebih meningkat. Akan tetapi masyarakat harus menyediakan mobil transportasi untuk mengangkut jagung mereka. Kedua, masyarakat desa Tapanuli dapat membeli pupuk serta bibit jagung dalam jumlah banyak atau pergoni, sehingga harga lebih murah dibandingkan dengan membeli per kiloan. Ketiga, menjual jagung dengan kondisi kering dan sudah digiling atau dipipil, sehingga harga lebih mahal dibandingkan dengan menjual jagung dalam kondisi basah dan masih dengan tungkulnya. Solusi untuk penyelesaian masalah dapat dikaitkan dengan pendekatan formalis. Dalam konteks pendekatan formalis, dalil-dalil ilmu ekonomi menjadi kerangka landasan untuk memahami fenomena ekonomi yang terjalin erat dengan aspek-aspek sosiokultural dalam masyarakat tradisional dan petani. Sesuai dengan karakteristik dasar pendekatan formalis yang pertama, yaitu tingkah laku manusia menunjukkan suatu kepentingan ekonomi di mana informan harus mencari cara agar dapat memperoleh panen yang melimpah dengan mengeluarkan uang yang seminim mungkin, sehingga para petani dapat mengalami keuntungan. Kedua, yaitu gejala ekonomi muncul dalam kehidupan sebagai akibat adanya kelangkaan barang atau jasa. Dalam penelitian ini, kelangkaan pupuk, bibit jagung, serta racun menyebabkan gejala ekonomi harus dialami oleh petani jagung. Kelangkaan tersebut berarti jumlah barang yang dibutuhkan lebih rendah daripada yang tersedia. Gejala ekonomi yang dirasakan yaitu pengeluaran yang meningkat, sedangkan penghasilan menetap atau bahkan menurun pada masa pandemi ini. Hal ini dipengaruhi oleh tidak stabilnya harga jual jagung di pasar, sementara harga keperluan untuk pertanian meningkat. Selain itu juga, pengorbanan berupa tenaga, waktu, dan pikiran di mana para petani harus mengusir ayam dan burung ketika selesai menanam jagung dan harus mengupas jagung dari kulitnya, serta memipil jagung apabila tidak ada mesin penggilingnya. Juga harus memikirkan strategi yang tepat bagaimana cara agar hasil panen jagung melimpah dengan pengeluaran yang sedikit mungkin. Ekonomi pasar, pertemuan antara individu-individu dengan interestnya masing-masing akan memunculkan suatu hubungan yang harmoni. Hal ini terjadi pada hubungan petani jagung dengan kilang landong yang berada di desa Tapanuli, di mana hubungan antara keduanya seimbang. Petani jagung membutuhkan kilang landong untuk memanfaatkan tikar, mesin penggiling, dan mobil pengangkut, serta dapat melakukan pinjaman online, pinjaman modal. Sedangkan kilang landong akan memperoleh keuntungan dari hasil jual jagung yang dilakukan oleh petani dengan harga yang murah. Keempat, semua sumber daya ekonomi dan aktivitas ekonomi dan yang lainnya mempunyai kontribusi bagi perkembangan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan petani jagung memperoleh keuntungan yang besar dari hasil jual jagung, maka kehidupan petani jagung akan lebih sejahtera. Masalah dalam pemasaran jagung sebagai produk unggulan di desa Tapanuli, yaitu tempat penjualan yang dekat dengan desa Tapanuli hanya kilang landong, sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk dapat membandingkan harga jagung ke tempat lain, sehingga masyarakat dapat membandingkan harganya di mana yang lebih tinggi. Selain itu, keuntungan yang menurun akibat pandemi yang menyebabkan harga pupuk, bibit jagung, serta racun meningkat yang mengakibatkan masyarakat harus mempunyai modal lebih tinggi untuk menanam jagung yang tentunya berdampak pada penghasilan masyarakat petani yang mengalami penurunan akibat tidak stabilnya harga jagung tersebut. Demikian hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih.
Secara